dulu bapak bangun tidur, kantor tidur, bangun tidur mati gitu aja udah kan gak ada seru-serunya ya. Oke. Halo San. Halo Dit, lama gak ketemu. Gimana kabar lo? Gila. Itu jenggot makin panjang aja tengahnya. Ujungnya sih kagak ya? Ini ke sini, ke belakang, ke dalam, habis itu ke sini. Gitu ke bawah. Ke bawah, baliknya ke sini. Bernotis. Bernotis gue. Lu jenggot tuh hilang, mana kumisnya hilang, mana? Oh, udah kena komplain gue. Kenapa? Gue mencoba untuk manjangin tapi kena komplain, gak bisa. Gak cocok men, gak cocok, beneran Anggi sih. Anggi itu udah stylish gitu. Lo kalau misalnya sama dia nggak bisa komplain, dah diem lo. By the way keren banget tuh topinya, asik. Malu gua. Yes. Asik lo dari PSN lo ini. Tahun berapa ini ya? Berapa ini ya? 2018 apa 2000? PSN lo kelihatan nggak? 2018? 19? 19-an lah gitu. Oh 2018 setelah lo drifting sama Intersport, iya kan? Oh iya ya? Iya benar. Gitu. 18 berarti benar. Gimana kehidupan lu men? Habis nikah gimana men? Lumayan ada yang menemani dan lain-lain. Terus apa bedanya? Serunya di mana? Bedanya hidup lebih tertata, satu. Terus ada yang ngomelin, dua. Banyak sih bedanya. Berat banget. 180 derajat. Yes, ya itulah lebih banyak yang ya inilah yang di meme apa kehidupan pernikahan. Apa namanya yang bahasa Inggrisnya wife always right itu. Oh yeah, it's a woman always right and the wife always right. Ya. Oke. Siap. Mau gimana pun oke, daripada kagak makan kan, ya kan? Daripada malamnya di pantatin kan. Jangan terlalu detail, ntar pas dia nonton gue yang kena lagi masalah. Oh iya sih. sorry Gi, bukan lagi gue yang salah lagi, Iksan nggak salah lagi, kasian. Tapi beda sih masih kalau dulu ada apa-apa berantem kayak nggak ketemu kan, sekarang kan kayak pagi siang sore malam ketemu mulu ya. Terus kalau misalnya kalau berantem juga ya oke deh, buruan dikelarin deh. Iya. Kuncinya maaf. Maaf. Oke deh. Mobil mana yang mau diperbaiki? Ya oke, gua perbaiki bener ya. Oke, gitu aja. Terus gimana? Lo berarti nih WFH nih. Kenapa? Work from home nih. Kantor gua kebetulan WFH juga, jadi udah hampir sebulan setengah ya kita ya kondisi gini. Iya. Jadi kerja di rumah aja. Terus lu sebetulnya kerja di mana sih? Orang nggak banyak tahu loh. Orang nggak ada banyak yang tahu loh. Gua sendiri nggak tahu benerannya kayak gimana. Apa masih seperti yang dulu? Apa gimana? Masa? Apa udah? Beneran serius? Iya kan? Gue kerja di satu perusahaan masih nggak jauh-jauh dari mobil juga sih, cuman bagian sales manager. Jadi agak main-main dengan Excel dan presentation dan kawan-kawan lah. Lu bisa gitu kayak gitu kan? Ya belajar dari YouTube. Apa sih nggak bisa kita belajar dari YouTube sekarang? Oh iya, lu tadi kemarin ya, malam ya, lu bilang lu lagi ngapain kan? Enggak, gue lagi belajar Excel. Ini belajar Excel aja udah kan. Mau gimana lagi? Show must go on. Tapi apa penjualan ngefek turun gara-gara COVID ini? Pasti turun lah. Cuman ya gimana pinter-pinterannya kita ngatur cash flow-nya aja. Oh,
apa namanya turun berapa persen kan di antara ya ini kan jadi secara global aja kalau ya secara global aja deh. Bisa bulan ini sih sampai 40 ya. Hampir 50, 40 lah. Oh iya? Gila. Lumayan drastis. Cuman ya mencoba survive aja lah. Dan itu seluruh Indonesia itu? Jadi ya semuanya lagi mengalami ya pasti ya udahlah mau gimana lagi. Senyumin aja. Iya, dulu sering balapan mobil seadanya jadi kan ya udah biasa aja, hadapin aja kan. Nah itu si apa namanya, tapi akhirnya kenapa apa di brand lu kok nggak udah nggak turun lagi di support di drift ataupun di balapan? Kalau di balapan udah ya, di touring masih ya. Di touring masih ya. Di touring udah nggak juga kan, udah dibeli sama Michelin ceritanya. Oh gitu. Jadi the whole management Achilles tuh semua udah berubah gitu. Jadi dia mau support balap apa dan di mana udah bukan wewenang Achilles lagi, jadi udah dimonitoring sama Michelin semua. Itu ceritanya. Jadi ya menunggu turun di balap mana lagi juga tergantung dari Michelin, dia mau turun di mana. Kita udah gitu. Udah nggak terlalu bisa info lagi. Kalau dulu kan sering kelihatan nih ya, ada di mana aja gitu kan, balap kaliber juga disupport gitu kan. Nah sekarang sih kemungkinan besar udah nggak terlalu kelihatan kayak dulu lagi, intinya sih itu. Ya. Suatu ya agak sedih juga sih. Lu berisik banget nih burung. Bukan burung gue, ini burung beneran. Oh iya, burung. Burung lu mah ntar malam aja ya, jangan sekarang ya. Udah gue udah pindah. Iya. Gitu, jadi ceritanya gitulah. Jadi agak sayang juga sih, kita suatu brand yang bisa dibilang heritage juga, udah banyak historinya gitu kan. Terus apa namanya, drifting lu gimana kan? Itu cerita bagus tuh. Ini ada satu momen yang mungkin agak gua seselin dikit di momen ini. Jadi ceritanya itu kalau dulu gua kan tinggalnya di bengkel ya kan. Jadi kayak kalau momen seperti ini gua WFH harusnya gua bisa ngerjain mobil. Nah, berhubung pandemik ini kejadiannya di rumah, barang-barang di rumah semua di bengkel. Di rumah nggak ada apa-apa. Itu nggak bisa dibawa aja nggak bisa. Jadi agak disayangkan. Kondisinya lagi gue pretelin banget, jadi agak susah kalau mau dibawa ke sini. Oh, butuh effort sekitar beberapa hari dulu tuh, dirakit dulu, terus habis itu jadi baru dipretelin lagi. Rakit lagi, bawa sini, pretelin lagi, jadi kayak agak wasting sih 1,5 bulan. Jadi ada 2 project, satu project yang buat touring, itu dikit lagi kelar, cuman udah keburu nggak boleh ke rumah. Terus satu lagi yang project drifting. Iya, nah itu sih apa? Ini kita ngomongin drifting dulu nih. Nah, lu driftingnya akhirnya lu ambil, lu kemarin cita-cita mau ambil BW ya kalau nggak salah. Udah ambil. Betul, udah. Udah pakai E36 ya? Udah ada E36 tuh. Mesinnya pakai apa akhirnya? Mesinnya, itu waktu itu kita voting di Instagram ceritanya nih. Ceritanya beberapa tahun ke belakang kan, alhamdulillah gue udah ngerasain inline 4, inline 6, V8, rotary dan lain-lain lah. Nah, berhubung kayak rotary agak mahal di sini, terus inline 4 juga menurut gue kayak agak kurang sedikit. Nah, yang paling terakhir itu kan inline 6 sama V8. Nah, jadi plus minus tuh waktu itu gue sempet galau. Jadi kalau misalkan V8 tuh kayaknya suaranya aduh hai gimana gitu kan, enak gitu.
kayaknya nggak usah jalan tuh mobil tuh udah ditakutin. Yoi itu. Dari jauh itu udah kelihatan wah ini Iksan nih. Wah, tahunya mobilnya nggak ada. Mobilnya nggak ada kan di pedok. Mobilnya nggak ada. Di pedok. terus. Nah, terus satu lagi inline six agak mahal sedikit, terus maintenance juga lumayan. Cuman menurut gue tuh untuk manuvernya power band itu pas, cocok lah sama karakter gue dan dari karir gue juga ngebanyakin hasil podiumnya itu dari inline six. Jadi akhirnya kita bangunlah inline six. Oke. Stop di sini dulu. Yang kebetulan gue voting apa tuh? Nah, stop di sini dulu. Gue pengen nanya kan, ya. V8 dengan inline six gitu. Yang lu kan memang ngomongin masalah manuver dan yang lain-lain. Itu efeknya ada di mana? Memang apakah karena bobotnya V8 yang jadi lebih berat dengan inline six yang itu lebih ringan itu sangat berpengaruh dari lincahnya kamu bermanuver? Kalau gue bilang tadi ada dua. Jadi kalau misalkan satu kan regulasinya drifting kita nggak boleh potong firewall. Jadi otomatis kalau yang mesin-mesin agak gede itu nggak bisa kita mundurin lagi. Jadi beratnya di depan. Jadi kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi satu V8 gravity-nya nggak bisa agak kita atur berat. Ya. Terus V8 agak berat. Terus buat manuver-manuvernya itu lebih berat lah kalau menurut gue ya, nggak tahu kalau orang lain kan beda maksudnya beda rasa juga lah. Nah terus sama yang paling gue rasain itu kalau misalkan perbedaan dari V8 sama inline six pada saat kita gas ada jedanya. Nah ini yang jedanya ini yang jadi salah satu yang paling susah gue dapet feel-nya. Jadi kalau misalkan inline six pas lu misalkan bejek gitu dia ada kayak jeda di mana mobil tuh kayak muter dulu pelan langsung kenceng gitu kan, ibaratnya gitu. Gue nggak bisa jelasinnya ya. Ada jedanya lah gitu. Jadi jedanya itu yang bisa kita pakai buat drifting, cari grip atau buat atur angle dan kawan-kawan lah. Begitu V8 lu injek konstan dur bangsat gitu kan, kayak boleh ngomong kasar nggak? aman di sini aman. Lu mau ngata-ngatain orang gitu. Jadi ya, begitu injek duar langsung kayak konstan power torsi segala macam keluar. Nah itu yang agak susah gue untuk mengkontrolnya V8. Intinya sih itu. Bukan jadi bukannya pada ya itu sebetulnya masalah karakter ya, mungkin kalau kebiasaan ya gitu itu harusnya kalau gue pikir katakanlah itu di gas aja spontan dia udah bisa ngeluarin tenaga, mungkin ada beberapa orang yang bisa ngendaliin ya, ada beberapa orang, tapi lo mungkin karena kebiasaannya di inline six dengan yang ada turbo dan ada turbo lag-nya dan kawan-kawan, lo malah bisa lebih comfort lah di situ ya. Kalau ngomongin bobot itu sangat berpengaruh juga nggak sih dalam lo ngambil angle-nya kayak gitu kan? Bobot iya agak ngaruh juga lumayan, karena kan beratnya di depan tuh. Jadi pada saat kita kayak gimana ya, orang awam ya, kita kayak misalkan banting setir itu, jadi mobilnya kayak ya gimana ya jelasinnya, gue juga bingung nih kalau suruh jelasin. Yang bisa jelasin gini nih, ini ada satu nih si Dio tuh jago banget jelasin mobil, terus mungkin Jurek juga bisa jelasin mobil. Kalau gue kayak agak mati gaya sama mati feeling ya, gue nggak bisa ngerasain mobil, jadi kayak enak aja, nggak tahu gambarnya. Iya, gue paham. Nah, tapi kalau misalnya dari di setting di suspensinya ya gitu, bakal ngefek nggak sih? Harusnya. Ngefek, pasti ngefek. Dan jadi, itu tapi tetap nggak bisa tetap ada perbedaan karakter ya, nggak bisa terlalu banyak membantu atas bobot dari beban mesin itu ya. Iya pasti ada perbedaan karakter tertentu. Sama satu lagi itu yang menurut gua paling berasa itu adalah mobil 2 pintu dan 4 pintu. Itu kerasa banget. Makanya gue balik lagi akhirnya pakai 4 pintu.
Enggak, kenapa tuh? Jadi ternyata kenapa tuh? 2 pintu itu kalau gua rasa ya, karena kan gua udah hampir 3 tahun ya kali ya pakai Seviro ya. Terus tahun kemarin pas sama Intersport bareng, tuntutannya mobil harus keren ya kan. Jadi pakainya SX ya. Oke. Dan pakai SX lagi. Dan menurut gua nah, si SX itu menurut gua itu lebih sasisnya lebih liar dibanding 4 pintu. Nah ini mungkin kalau misalkan lu ada waktu nih, lu bisa coba tanya ke Dio deh. Soalnya gue pernah ngebahas ini sama Dio juga. Jadi menurut gue sih, ya kembali lagi ya ke karakter gue lebih cocok di 4 pintu dan 6 silinder. Akhirnya gue balik lagi ke situ. Oke. Dan itu sebetulnya kalau misalnya lu pernah nyobain nimbang nggak sih antara si Seviro sama si BMW E36-nya ini, bobotnya kayak gimana? Jangan-jangan beda juga. Nah, berhubung timbangan mahal, nggak pernah nimbang. Tapi kan teman-teman ada, cuy. Teman-teman kan ada. Ada sih, cuman ya tetap aja ada kos lah. Ya udahlah, selagi prepare yang lain dulu, kita prepare yang bisa kita prepare aja. Ya udah, oke. Ntar masalah bobot itu lu disesuaiin aja sama karakternya, nyetir lu aja ya kan. Biasanya bobot itu ya seikhlasnya aja sih. Oh, ya. Terus ini gimana? Ini pandemi ada kayak gini, terus drifting gimana nih? Ya kalau drifting sih kita udah ngeliat dari tahun kemarin ya. Sepi banget ya. Nggak tahu nih, ini kayak kita balik lagi ke tahun 2014 kalau nggak salah ya. 14 atau 15 gitu. Yang dimana bener-bener kayak event drifting cuma 1 kali, terus 2 tahun kemudian mati. Berarti kayak kita balik lagi cycle of drifting, jadi kayak cycle of life, muter lagi. Tapi udah tinggi, terlalu bagus, singkat banget ya. Terlalu singkat banget ya. Nggak lama berapa bermain berjaya sekitar 3-4 tahunan gitu. Tapi ternyata ini berjaya cuma setahun doang, habis itu mati lagi gitu. Ada ibaratnya short term and long term. Aduh, gue agak sedikit sedih sih untuk masalah dunia drifting di Indonesia. Ya mungkin banyak faktor sih yang membuat drifting itu naik turun kayak gitu ya, masalah sponsor, masalah kalau regulasi nggak terlalu lah ya kayak gitu, masalah perizinan tempat, terus sponsor, terus juga animonya. Jadi kalau misalkan kita main misalkan di drifting gitu ya, tapi kita main di daerah ya, misalkan kayak di Jogja, Surabaya dan kawan-kawan, itu ramai penontonnya. Betul. Tapi begitu kita main di ibu kota, aduh, yang nonton juga agak sepi gitu loh. Tapi jadi lo pernah perhatiin nggak kan? Jadi drifting itu tahun pertama katakanlah ada 1 tahun nih rame gitu, rame dalam arti kata eventnya rame. Tapi pesertanya cuma itu doang gitu, ya nggak sih? Karena itu baru mulai. Ini akhirnya para drifter pada baru mau nyiapin, wah tahun depan nih gue mau ikutan drifting lagi, event-eventnya bakal rame nih, wah gitu. Nah tiba-tiba tahun berikutnya udah gak ada drifting lagi eventnya, wah klasik. Padahal udah nyiapin mobil, bangke. Itu kan yang bikin dongkol, kesel dari anak-anak juga kan gitu, wah gila itu udah modalin macam-macam dan yang lain, sedangkan drifting kan bukan olahraga yang murah ya kayak gitu untuk di kompetisi ya gitu. Jadi tapi sih gue waktu itu denger yang tahun 2020 kita drifting mau ada 5 event ya kalau nggak salah ya, 3 di Meikarta ya. Gue nggak ikut grup-grupan drifting, tapi gue pernah denger tuh. Benar-benar itu kalau nggak salah acaranya ada itunya Ucok juga, ada itunya juga di Meikarta itu kan kalau nggak salah acaranya Ucok ya kayak gitu. Nah bareng sama kayaknya bareng sama Intersport apa ya, gue nggak
nggak lupa ingat juga gitu. Kan yang bareng sama Sprint Rally ya? Ingat sama Sprint Rally deh? Iya bareng acaranya itu bareng sama acaranya Rifat kalau nggak salah, sama RST kayak gitu. Kalau nggak salah ya gitu. Nah, terus kemudian ada lagi di mana gitu, terus tapi yang endingnya sih harusnya ada semacam drift show gitu di di akhir tahun gitu. Ada balet lagi ya? No offense. No offense Gua tapi itu ada sesuatu yang baru gitu di dunia drifting ya kan, itu nggak bisa kita tiba-tiba langsung coret itu nggak gitu. Harus dihargai lah, harus dihargai. Kalau orang-orang orang juga ternyata juga animonya juga gede loh kayak gitu. Jadi itu ya sekarang drifting talking about apa sih gitu loh, about menghibur kan ya gitu, tentang membuat orang senang dengan kepulan asap-asap itu kan gitu ya. Tapi nanti balik lagi kepada para drifternya kayak gitu. Ini gimana bos, kok beloknya kayak gini doang gitu. Iya, makanya kayak agak ini sih, kita lagi ada bingung lahan di mana dan segala macam sih, udah agak mulai mentok juga. Makanya gue mulai agak fokusin ke touring, dan ya touring doang sih sementara ini. Enggak drifting jadi kayak kayak kita di drifting lu ngerasa itu nggak lawan-lawan nama-nama gede, terus tahun ini ya gitu seharusnya ya, kalau nggak ada karir di situ ya, lu ngerasain itu lebih seru lagi. Jadi kayak dimanapun gue berada tuh nggak pernah ada jalan yang dua-duanya juga nggak ada karir. Cuman yang serunya itu di touring satu eventnya udah pasti ya kan. Terus juga tahun kemarin kita udah sponsor sih nggak ada yang pasti di mana-mana ya. Iya benar ya. Balik lagi lah. Tetap balik ke pasal 1 nombok dah itulah. Ada cuma 2 sebetulnya, nombok. Kalau enggak nombok banget gitu. Oh iya, nombok banget. Nombok banget bangkrut. Tahun kemarin di kelas One Mac Race BMW 36 bangun tidur kantor tidur bangun berhasil gitu aja. Tahun kemarin nih ceritanya. Nah, tahun ini kan cerita dulu nih, itu banyak banget di nama-nama gede, tim-tim gede, di kelas capung ini. Jadi kan agak seru nih ya. Jadi kita harus mempertahankan One Mac Race BMW E36. Oh iya, oke, iya. Lu udah kemarin udah di One Mac Race udah oke, tapi tahun-tahunnya ini sebetulnya tahun yang bagus, tapi musimnya yang nggak bagus, musim pandemik ini. Ya udahlah, udah tenang aja, berkeluarga aja lah kan, kantor, berkeluarga dengan nggak ada cerita buat anak cucu gua ntar. Oh iya. Ya kan, misalkan lu udah punya anak cucu nih. Serunya ya. Itu, mau dibantuin juga susah gitu, salah ya. Iya. Bantuin susah, belum beli paket, nggak ada sinyal. Seadanya, bener loh San. Gua sih ngeliatnya dari sosmed itu, lo alhamdulillah sih bagusnya, udah hidup lu udah 180 derajat bener. Parah. Tiap hari mandi itu kan, udah. Oh iya. Bukan gua aja gitu. Mandi teratur, makan teratur, ada yang nyisirin gitu. Terus perut lu gimana? Jadi gitu udah jadi bapak-bapak gimana?
untung nggak jadi bapak-bapak lagi. Akhirnya gue olahraga aja udah, yang bener. Udah hampir ya kemarin ya, hampir ya kemarin. Tidak akan mengikuti lu, Dit. Tidak akan. Gua tuh pengen banget lu ngerasain apa yang gua rasain. Wah, dulu badannya bagus gimana gitu, terus sekarang aduh kok perutnya makin kayak gini. Mungkin tapi 30 tahun lagi kali ya. Ntar udah tua banget baru gua lakuin apa yang lakuin sekarang. Bangki lama amat. Terus apa? Lu di kayak gini rencana lu ngapain? Di gara-gara pandemi kayak gini lu acaranya ngapain? Ada banyak banget sih yang apa ya, bisa dibilang kayak orang-orang dia nggak bisa. Jadi satu yang gue agak colongan di pandemi ini, satu orang-orang masih bisa ngedevelop mobilnya, gue nyangkut nih, itu udah satu. Kedua, dia nggak bisa balapan tapi ada simulator, bisa latihan di simulator, itu gue juga nggak punya. Jadi kayak banyak banget yang gue kayaknya akan ketinggalan di tahun ini kalau misalkan ada balapan tahun ini, tahun depan gitu. Jadi kayak keep up-nya mungkin akan lebih susah lagi nih. Jadi mereka semua udah pada punya jam terbang, gue tahun ini stay. Itu yang agak susah. Ya, mereka jam terbangnya tetap bertambah dengan pandemi, dengan bagaimanapun caranya. Lu sekarang lu hanya ngurusin itu tiang tinju yang di sebelah lu itu ya. Iya, tiang tinju yang di sebelah lu itu ya. Ini yang gue pakai. Iya kan? Udah dengan itu aja gue berteman. Iya. Oke. Ya, tapi gue rasa itulah ada plus minusnya lah gitu. Tapi berarti lu di sini harus diajarkan untuk bagaimana berkeluarga dengan baik. Betul, setuju. Dan itu nggak mudah loh ternyata. Oh iya, benar. Nggak mudah. Kalau ibarat mobil nih, ini berbet, lu ketahuan salahnya apa nih? Ganti busi sembuh, ini segala macam. Nah ini kasih minum salah, kasih makan salah, ya kan? Ditanya salah, nggak ditanya salah. Tiap hari ketemu terus ya. Mau kabur kemana kayak gitu. Iya kan? Mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Ntar gua sensorin. Ya. Ya, oke deh. Gitu dulu. Lu ada informasi apa yang mau disampaikan sama teman-teman kira-kira? Informasinya ya mungkin yang buat ngerasa kesusahan di musibah ini ya jangan terlalu dilebih-lebihin juga. Kayak semua orang juga susah dengan beban masing-masing lah ibaratnya itu. Penting tetap memberikan environment positif, terus tetap semangat ya, walaupun kelihatannya ke depannya surem, ya kita senyumin aja, hadapin aja lah. Katanya lu barusan ngomong hadapin dengan positif, tapi lu ceritanya ke depannya surem. Itu mana positifnya, Bang? Kedepannya surem, hadapin dengan positif aja gitu ya. Ini kan orang jadi udah gue positifnya dari mananya, gue harus bisa positif kalau depannya surem gitu loh. Udah ditinggiin tuh jatuh lagi.